Salam semuanya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kami umat-Mu, sehingga kami boleh melewati setiap hari itu dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan Kau sendiri membukakan hati kami Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom umat Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara semua kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini sebuah firman Tuhan yang luar biasa, mengandung 3 perintah bagi kehidupan kita orang percaya, saudaraku. Yang pertama, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga memerintahkan kepada kita sebagai orang percaya, kita wajib mentahirkan tangan kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan memerintahkan kepada kita semua orang percaya, sucikanlah hati kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap, seperti apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa dapat mendekat kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara belajar. Poin yang pertama adalah kita sebagai orang-orang percaya harus berbalik dari dosa dan menjaga hati. Untuk bisa mendekat kepada Tuhan, tidak ada cara lain selain kita berbalik daripada jalan dosa kita. Kita harus meninggalkan segala kesalahan, segala pelanggaran hidup kita yang lama, segala perbuatan-perbuatan dosa kita, semua kita tinggalkan. Dan kita tidak mengulang kembali ke jalan hidup kita yang salah lagi. Dan kita juga harus menjaga hati. Sebagaimana firman Tuhan juga dicatat di dalam Mazmur 24, ayat 3 dan 4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Saudara sekalian, dari ayat firman Tuhan, kedua ayat ini sangat jelas, hanya orang yang bersih tangannya, artinya orang hidupnya benar, orang hidup bersih, orang hidupnya tidak neko-neko, tidak berbuat dosa, tidak melakukan penipuan, atau tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kenyataan, suka bersumpah palsu. Hanya orang-orang ini yang boleh naik atas gunung Tuhan. Hanya orang-orang yang punya sifat begitu yang boleh mendekat kepada Tuhan. Dan yang punya hati yang bersih. Hati yang bersih, karena hati itu adalah sumber daripada segala kehidupan. Kalau kita memiliki hati yang bersih, maka kehidupan kita secara otomatis akan menjadi bersih. Kita punya hati yang murni, hati yang setia, hati yang tulus untuk mencintai Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, datang mencari Tuhan bukan dengan punya tujuan, dengan motivasi yang tidak benar, motivasi yang ingin memperkaya diri, motivasi ingin untuk keegoisan sendiri, tetapi kita datang mendekat kepada Tuhan memang karena kita mengasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita sebagai orang-orang percaya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama, saudaraku, berbalik dari dosa dan menjaga hati. Poin yang kedua adalah untuk mendekat kepada Tuhan, kita harus tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Banyak orang datang kepada Tuhan tetapi tidak tunduk. Banyak orang datang ke gereja, beribadah, berbakti, mencari Tuhan, tetapi tidak taat kepada kehendak Tuhan. Bila mana kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak dia, maka dia akan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Datang mencari Tuhan,
hanya ingin memaksakan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan, hanya memaksakan dirinya, kehendak dirinya untuk disesuaikan. Ini yang salah, saudaraku. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita untuk mendekat kepada Tuhan, tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Karena di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan berkata begitu jelas kepada saudara dan kepada saya pagi hari ini, bahwa setiap kita ini harus tunduk kepada Allah. Bahwa kita ini, setiap pribadi kita ini tunduk kepada Allah, dan kita wajib melawan iblis. Karena di saat kita lawan, dia akan lari daripada kita. Tapi di saat kita menuruti kehendak dia, maka dia akan terus menguasai kehidupan kita dan akan membawa kita jauh daripada Tuhan, bahkan akan membawa kita kepada sebuah kebinasaan. Oleh karena itu, pagi hari ini saya ingin bicara kepada saudara sekalian, bicara tunduk dan taat kepada Allah adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan dan bukti yang nyata bahwa kita melawan iblis. Di saat kita tunduk, di saat kita taat kepada Allah, itulah bukti bahwa kita setia kepada Tuhan dan kita melawan iblis, saudara sekalian. Yang ketiga adalah rendahkanlah hatimu dan merendahkan diri. Ini penting sekali, saudara sekalian. Untuk mendekat kepada Tuhan, sudah seharusnya kita ini merendahkan diri kita dan merendahkan hati kita. Karena tanpa kerendahan hati, ya, maka kita tidak akan berkenan hidup kita di hadapan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 berfirman kepada kita, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, justru Tuhan akan meninggikan. Ya, justru Tuhan akan meninggikan. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang meninggikan hati, yang tidak bisa merendahkan hati, justru Tuhan sangat menentang orang-orang tersebut. Tuhan sangat tidak suka terhadap orang-orang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tuhan sangat tidak suka. Sebagai orang percaya, seharusnya kita ini datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan merendahkan diri, supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang singkat untuk kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati saudara sekalian, boleh menguatkan saudara, dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi pegangan hidup, pedoman kita di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara, dekapkanlah kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.